warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Carlita Fitriani. Saya dari gelombang 4 angkatan 28, kelompok 1 beserta Latsar Kemenhub tahun 2025. Ini merupakan tugas 2 agenda 3. Sebelumnya, saya akan memberitahu di mana tempat saya bekerja, yaitu Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Berikut ini merupakan uraian tugas. Jabatan saya yaitu Instruktur Ahli Pertama. Berdasarkan Permen RB nomor 82 tahun 2020, dapat dilihat terdapat 13 uraian tugas yang ada. Berdasarkan uraian tugas tersebut, saya diamanahkan menjadi penyusun bahan penjaminan mutu di kantor saya dalam Satuan Penjaminan Mutu. Sehingga tugas yang telah saya laksanakan yaitu menyusun daftar kebutuhan fasilitas dan daftar peralatan dalam kegiatan manajemen risiko, dan membantu penyusunan serta melakukan evaluasi terhadap laporan audit mutu internal dengan melaksanakan rapat tinjauan manajemen. Selanjutnya, ini merupakan isu dan masalah yang ada di kantor saya menurut saya berdasarkan pengamatan saya selama bekerja di Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Yang pertama, yaitu ketidakselarasan informasi data antar bagian atau unit di lingkungan PTDI STTD. Dikarenakan tidak adanya integrasi data antar bagian atau unit. Yang kedua, yaitu penerapan aplikasi Srikandi belum maksimal. Padahal di awal sudah disosialisasikan mengenai cara untuk menggunakan aplikasi Srikandi. Tetapi di internal lingkungan kantor saya belum menerapkan secara maksimal, sehingga sistem surat menyurat dalam lingkup internal masih manual, rentan hilang, dan pemborosan anggaran untuk kertas. Yang ketiga, yaitu keterlambatan pengiriman data. Dikarenakan belum adanya sistem informasi yang dapat menggabungkan data penting dari setiap unit atau bagian. Selanjutnya, yaitu metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Untuk isu yang pertama, urgensinya saya berikan nilai 4. Dikarenakan akan semakin buruk jika tidak segera diperbaiki dan berdampak pada pengelolaan sumber daya, pelaporan yang tidak akurat, bahkan potensi masalah kesalahan data saat diaudit. Untuk seriousness-nya saya beri skor 5, karena dapat menghambat efisiensi operasional, memicu kerja yang berulang, dan menyulitkan analisis kinerja secara menyeluruh. Untuk growth-nya saya berikan skor 4, karena seiring dengan bertambahnya volume data dan kompleksitas operasional PTDI STTD, risiko ketidakselarasan akan semakin tinggi. Sehingga saya memberikan total skor yaitu 13. Untuk isu yang kedua, untuk urgensinya, saya berikan skor 4. Dikarenakan semakin lama penerapan Srikandi tidak maksimal, semakin besar potensi risiko kehilangan dokumen penting dan akumulasi pemborosan anggaran. Untuk seriousness-nya, saya beri skor 5. Dikarenakan sistem manual cenderung lebih lambat, kurang terorganisir, dan sulit untuk dilacak dibandingkan sistem digital seperti Srikandi. Untuk growth-nya, saya beri skor 4. Dikarenakan volume surat menyurat kemungkinan akan tetap tinggi, sehingga risiko kehilangan dokumen dan pemborosan anggaran akan terus ada dan meningkat seiring berjalannya waktu, sehingga total skornya yaitu 13. Untuk isu yang ketiga, yaitu keterlambatan pengiriman data dikarenakan belum adanya sistem informasi yang dapat menggabungkan data penting di setiap unit atau bagian. Untuk urgensinya saya berikan skor 5, dikarenakan dapat menghambat proses penyusunan laporan dan koordinasi antar unit. Untuk seriousness-nya saya beri nilai 4. Hal ini dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam jangka panjang. Untuk growth-nya saya beri skor 5. Tanpa adanya sistem informasi terintegrasi, keterlambatan pengiriman data kemungkinan besar akan menjadi semakin sering dan berdampak lebih signifikan. Untuk isu yang ketiga ini mendapatkan total skor yang lebih tinggi dibanding isu sebelumnya, yaitu 14. Sehingga kita akan menjelaskan mengenai isu yang ketiga. Ini merupakan diagram fishbone untuk isu keterlambatan pengiriman data dikarenakan belum adanya sistem informasi yang dapat menggabungkan data penting setiap unit atau bagian. Dalam aspek SDM-nya, yaitu untuk pegawai dan staf di tiap unit maupun bagian, masih kurang kesadaran akan ketepatan waktu untuk mengirimkan data. Untuk aspek lingkungan, yaitu koordinasi antar bagian atau unit masih belum optimal. Untuk aspek metode, yaitu kurangnya komunikasi dan integrasi data antar unit atau bagian. Untuk aspek teknologi, yaitu belum adanya sistem informasi untuk menggabungkan digitalisasi data antar unit atau bagian. Sehingga dari semua aspek ini dapat mengakibatkan menghambatnya seluruh pelaksanaan kegiatan pekerjaan di setiap unit maupun bagian, serta pelaporan data-data. Selanjutnya itu ide kreatif
yang menurut saya dapat diimplementasikan dalam isu ketiga, yaitu dengan cara mengembangkan sistem informasi untuk digitalisasi data sehingga terintegrasi antar bagian atau unit. Caranya yaitu menggunakan Google Workspace, Docs, Sheets, Slide, dan mengupload semua data Google Drive yang bisa diakses oleh semua unit atau bagian. Jadi hanya satu link Google Drive untuk semua unit dan bagian serta dapat diakses oleh semuanya. Untuk manfaatnya yaitu yang pertama, meminimalisir waktu pekerjaan. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Dan yang ketiga, memudahkan pengumpulan data. Selanjutnya yaitu rencana implementasi. Yang pertama yaitu mengumpulkan seluruh perwakilan bagian atau unit untuk melaksanakan sosialisasi mengenai digitalisasi data menggunakan Google Drive yang dapat diakses oleh seluruh unit atau bagian. Selanjutnya, yaitu mengaplikasikan dengan cara uji coba pengisian data dari Google Docs, Google Sheets, dan Google Slides, lalu diupload untuk satu link Google Drive saja, yang mencakup keseluruhan unit maupun bagian yang berisikan data-data penting, sehingga ketika dilakukannya audit dari Inspektorat Jenderal, dapat lebih cepat dan tidak memakan waktu. Yang ketiga, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi mengenai hasil implementasi yang telah dijalankan. Apakah selama menjalankan digitalisasi data ada hal yang perlu diperbaiki atau adakah yang perlu dikembangkan? Ternyata kita sudah di penghujung presentasi saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga banyak ilmu yang didapat dari mendengarkan presentasi saya. Sebelum saya menutup presentasi saya akan membacakan kata-kata motivasi dari Albert Einstein, yaitu "We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them." Jadi, kita harus mencari 1001 cara untuk solve our problems. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.